Digaji pakai uang rakyat, para anggota DPR makin sejahtera dengan bermacam tunjangan. Gaji wakil rakyat bahkan mencapai 104 juta rupiah, termasuk tunjangan rumah yang mencapai 50 juta rupiah. DPR kembali menjadi sorotan setelah muncul wacana pemberian tunjangan rumah dinas senilai 50 juta rupiah setiap bulannya. Tunjangan rumah puluhan juta rupiah itu diberikan dengan alasan anggota DPR sudah tidak mendapat rumah dinas. Angka 50 juta dinilai wajar untuk rumah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Tunjangan perumahan DPR itu 50 juta, tepatnya kurang lebih 58 dipotong itu mereka terima sekitar 50 juta. Itu setiap anggota, kalau pimpinan tidak dapat karena kami pimpinan kan dapat rumah dinas. Jadi memang ini disesuaikan dengan sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Dengan tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai 50 juta, maka total gaji seorang anggota DPR RI per bulan bisa mencapai 104 juta rupiah. Yaitu gaji pokok 4,2 juta rupiah, tunjangan istri, anak, beras, dan lain-lain 35 juta rupiah, tunjangan komunikasi, listrik, dan lain-lain sebesar 15 juta rupiah, dan tunjangan rumah 50 juta rupiah. Artis sekaligus anggota DPR Nafa Urbah menyebut tunjangan perumahan 50 juta untuk anggota DPR sebagai hal wajar. Karena banyak anggota DPR yang tinggal di luar Jakarta dan kerap kena macet saat menuju ke Senayan. Banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Anda setuju atau tidak? Tim Liputan iNews laporkan. Sementara itu, warga miskin ekstrim di Kampung Tongkol Dalam, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara menjerit mengetahui besarnya tunjangan anggota DPR. Rakyat masih sulit mendapat hidup layak, tapi wakil rakyat makin sejahtera dengan besaran gaji yang luar biasa. Kehidupan warga di Kampung Tongkol, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara seolah jauh dari kata layak. Lorong-lorong sempit hanya selebar 1,5 meter menjadi satu-satunya jalur lalu lintas warga. Di beberapa titik sepeda motor juga terparkir di sembarang tempat, mempersempit ruang gerak. Bagi warga, getaran dan bising jalanan sudah menjadi bagian hidup sehari-hari. Namun di tengah penghasilan yang tak menentu dan tempat tinggal yang tak layak, warga justru mendapat kabar tak sedap. Tunjangan wakil rakyat naik, sementara mereka tak kunjung mendapat kehidupan yang tergolong baik. Itu sih, masa rakyat dalam keadaan seperti ini, susah nyari uang aja susah, jangan kan ratusan juta ya, ibarat kata kita buat bayar kontrakan aja mesti nyari sono nyari sini biar bisa bayar kontrakan gitu kan. Sementara anggota DPR kita gajinya sangat luar biasa. Jadi kesannya kayak yang kaya ya udah makin kaya, yang nggak ada ya udah nggak kelihatan makin gitu loh Pak. Jadi mohon dilihat lagi, ditata lagi warganya yang kurang mampu, dilihat lagi, diperhatikan kembali. Tunjangan anggota DPR akan naik hingga ratusan juta rupiah tiap bulan. Sementara di tengah adanya kenaikan tunjangan tersebut, nyatanya masih banyak warga miskin yang menjerit. Harapan terus dilontarkan agar warga bisa memperbaiki kehidupan mereka menjadi lebih layak di tengah kemegahan kota Jakarta. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Viral, seorang perangkat desa di Grobogan pamer mobil meski hanya bergaji 2 juta rupiah. Perangkat desa tersebut juga sempat menantang netizen untuk menunjukkan mobil mereka dalam komentar. Kalah gaji menang gaya, perangkat desa. Gaji 2 juta mobil nah. Belanya. Yang tukangnya mobil mau apa? Tunjuk no nang isor kan. Kalah gaji menang. Seorang kepala dusun di Desa Randurejo, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah ini memamerkan sebuah mobil mewah. Meski gajinya bersama perangkat desa lainnya hanya sekitar 2 juta rupiah.
Bahkan ia juga menantang netizen untuk menunjukkan mobil mereka. Sontak video viral kepala dusun ini menuai komentar negatif warganet. Namun menurut pihak Desa Randurejo, video tersebut hanyalah candaan. Itu hanya sebatas bercanda, John. Tetapi dari Pak Kadusnya itu diunggah, diupload, dan kami sudah melaksanakan teguran dan melaksanakan pembinaan agar nanti ke depan tidak akan terjadi hal-hal yang serupa. Hingga kini perangkat desa tersebut belum bisa ditemui untuk diminta klarifikasi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Pandeglang, Banten kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi gedung kantor Bupati Pandeglang. Selain melakukan aksi unjuk rasa, warga juga membawa hadiah untuk Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang berupa 1 truk sampah. Ratusan warga Pandeglang berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Pandeglang. Mereka membawa 1 truk berisi sampah untuk memprotes kerjasama pengelolaan sampah antara Pemka Pandeglang dengan Pemkot Tangerang Selatan. Dalam kerjasama tersebut, sampah dari Tangerang Selatan akan dibuang ke TPA Bangkono di Tegalogok, Kecamatan Koroncong, Pandeglang. Masa semakin marah saat Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tidak menemui mereka. Masa pun nekat membuang 1 truk sampah di halaman kantor Bupati. Masa menyebut kerjasama pembuangan sampah ke TPA Bangkono harus dihentikan karena sampah yang menumpuk mencemari lingkungan dan merugikan warga Pandeglang. Ini aksi keempat kali kita. Kita sudah ultimatum sejak awal bahwa aksi ini akan semakin besar dan kami pastikan September gelap itu akan terjadi. Ya, kalau hari ini pun kami tadi indahkan, kami akan bawa masa lebih banyak. Warga pun meminta PMK Pandeglang membenahi terlebih dahulu TPA Bangkono sebelum menerima sampah dari Tangsel. Sementara dari kesepakatan kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemkot Tangsel, PMK Pandeglang akan menerima bantuan keuangan khusus sebesar 40 miliar rupiah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Demo pemakzulan Bupati Pati yang akan digelar pada 25 Agustus 2025 mendatang resmi dibatalkan setelah inisiator demo Ahmad Hussein memilih berdamai dengan Bupati Sudewo. Kendati demikian, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan tetap mengawal pemakzulan Sudewo. Salah satu inisiator demo pemakzulan Bupati Pati Sudewo 25 Agustus mendatang, yakni Ahmad Hussein, tiba-tiba mengumumkan sudah bertemu dan melakukan video call dengan Bupati Pati Sudewo. Foto-foto pertemuan dan video call keduanya pun telah beredar di media sosial. Usai pertemuan itu, Hussein mengatakan dirinya telah menarik diri dari pergerakan yang saat ini masih mengawal pansus hak angket di DPRD Pati. Ia menilai gerakan itu sudah tidak murni dan diduga ditunggangi kepentingan politik. Dengan demikian, aksi puluhan ribu massa yang diinisiasi dirinya pada 25 Agustus mendatang dibatalkan. Kendati demikian, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono atau Botok menegaskan perjuangan untuk melengsarkan Bupati Sudewo tetap berlanjut melalui pansus hak angket DPRD. Terkait pengunduran Mas Hussein dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, itu keberkahan bagi kita, ya. Karena selama ini statement dari Mas Hussein itu menemukan konflik di dalam internal Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Terkait pernyataan Mas Hussein bahwa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditunggangi politik, itu tidak benar. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap berkomitmen untuk mengawal aspirasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk mengkritik, melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, dan berkomitmen untuk melawan pemimpin yang sombong, arogan, pembohong, dan penipu rakyat.
Saat ini Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tengah menggalang donasi untuk menggelar demonstrasi pada 2 hingga 3 September 2025 di Gedung KPK Jakarta. Demo untuk mendesak KPK agar segera menetapkan Bupati Sudewo menjadi tersangka dalam kasus suap pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Handi, Aing News melaporkan.